Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai asuransi haji dan umroh. Sebelumnya, saya Fajar Desi Klarisma dengan NIM akhir 088, kemudian ada Anggara dengan NIM akhir 044, dan Atika Faiza dengan NIM akhir 081. Yang pertama, pengertian. Asuransi haji dan umroh merupakan bentuk proteksi finansial terhadap jemaah haji dan umroh atas resiko yang mungkin terjadi. Umumnya, asuransi haji telah termasuk pada komponen biaya perjalanan haji yang dibayarkan ke Departemen Agama. Syarat utama untuk mengikuti asuransi haji adalah memiliki tabungan haji. Umumnya, Bank Syariah sendiri membagi tabungan berdasarkan dua jenis akad, yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Nah, dalam fatwa MUI dijelaskan akad yang asuransi haji adalah akad tabaru atau hibah yang bertujuan untuk menolong sesama jemaah haji yang terkena musibah. Selanjutnya, tujuan asuransi haji dan umroh adalah memberikan perlindungan terhadap resiko yang dapat mengganggu atau menghambat ibadah peserta. Kemudian manfaat asuransi haji dan umroh, seperti produk asuransi pada umumnya, asuransi haji dan umroh juga memberikan proteksi untuk resiko tertentu. Nah, dalam asuransi haji dan umroh ada beberapa manfaat, antara lain perawatan medis, santunan apabila peserta meninggal dunia, kecelakaan, keterlambatan dan pembatalan perjalanan, evakuasi darurat medis, dan lain-lain. Kemudian produk asuransi dan haji, yang pertama Zurich Umroh dan Haji, merupakan produk asuransi perjalanan yang menawarkan perlindungan selama menunaikan ibadah haji dan umroh. Produk ini berlaku untuk grup dengan minimal 10 peserta dengan batas usia 1-80 tahun. Yang kedua, Aswata Safia merupakan produk asuransi perjalanan khusus yang diciptakan untuk memberikan perlindungan selama menjalankan ibadah umroh. Produk asuransi ini memberikan luas jaminan yang sesuai dengan kebutuhan jamaah dan bantuan darurat 24 jam. Kemudian ada Jasindo, merupakan produk asuransi yang menjamin resiko saat melaksanakan ibadah haji dan umroh atas resiko meninggal dunia akibat kecelakaan, meninggal dunia karena sakit, dan lainnya. Next. Kemudian ada mekanisme dan layanan. Asuransi haji ini berlaku sejak calon jemaah haji berangkat dari rumahnya menuju tempat asrama haji untuk keberangkatan haji. Mengenai pengajuan klaim asuransi, hal ini harus dilakukan selambat-lambatnya 60 hari kalender atau 30 hari setelah rombongan terakhir kembali ke Indonesia. Besarnya premi asuransi yang dibebankan oleh perusahaan asuransi haji bervariasi sesuai dengan kebijakan perusahaan yang bersangkutan. Nah, untuk pengajuan klaim asuransi haji dapat dilakukan oleh yang bersangkutan dengan kelengkapan dokumen yang diperlukan. Jika semua dokumen telah lengkap, maka proses pengajuan klaim bisa dilakukan di kantor pusat perusahaan asuransi haji. Next. Kajian matematika aktuaria yang terkait. Yang pertama adalah biaya santunan atau premi. Biaya premi adalah biaya iuran yang dipungut oleh perusahaan asuransi syariah dalam bentuk peserta premi asuransi. Dana ini akan digunakan sebagai dasar asuransi syariah dalam menentukan besaran premi per peserta dengan rumus FD tambah lambda tambah E, di mana FD sama dengan biaya risiko, lambda adalah biaya cadangan, dan E adalah pengeluaran perusahaan. Tabungan haji. Tabungan haji harus mencapai jumlah minimal untuk mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Setoran awal BPIH reguler sebesar Rp25 juta dan BPIH khusus sebesar Rp4.000. Bagi hasil tabungan, penentuan nisbah bagi hasil untuk tabungan haji mudharabah sebesar 30% untuk syaibul mal dan 70% untuk mudharib. Dengan rumus bagi hasil sama dengan keuntungan kali nisbah kali saldo rata-rata tabungan anggota bagi saldo rata-rata tabungan harian, dan rumus saldo rata-rata harian sebesar total saldo dibagi jumlah hari. Surplus underwriting adalah selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam dana tabaru setelah dikurangi pembayaran santunan atau klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis dalam satu periode. Dapat dihitung dengan menggunakan pendapatan dana tabaru. Dengan pengeluaran dana tabaru dibagi sebagai berikut. Yang pertama, 60% untuk peserta yang memenuhi kriteria, 20% untuk perusahaan sebagai pengelola,
dan 20% dikembalikan ke dana baru. Menghitung dana baru, asuransi jiwa syariah menggunakan perhitungan CUI dengan rumus sebagai berikut. Dengan perhitungan persentase dana baru terdiri dari beberapa komponen seperti di atas, dengan asumsi tingkat investasi I yaitu 5%, 10%, dan 15%, dan asumsi biaya pengelolaan alfa sebesar 10%, 30%, dan 50%. Kita memberikan contoh perhitungan dana baru dengan menggunakan alfa 10% dan I 5%, dan dikasih sini menggunakan X sama dengan 0, didapatkan nilai CUI adalah 0,084. Untuk seterusnya dapat dilihat di tabel berikut. Next. Di sini juga sama, namun menggunakan alfa 30% dengan I 5% dan contoh di sini adalah menggunakan X sama dengan 0, maka didapatkan CUI sama dengan 0,0109, dan seterusnya bisa dilihat untuk di tabel berikut. Next. Nah, di sini juga dengan alfa 50% dan I 5% untuk X sama dengan 0, dapatkan CUI sama dengan 0,01527. Untuk seterusnya dapat dilihat di tabel berikut. Next. Asuransi haji dan umroh merupakan salah satu asuransi yang ada di Indonesia. Nah, di asuransi haji dan umroh ini merupakan asuransi yang tidak pernah surut di Indonesia karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas beragama Islam. Nah, di peraturan PP nomor 9 tahun 2012 yaitu tentang penyelenggaraan ibadah haji, di mana dijelaskan bahwasanya asuransi jemaah haji dibebankan pada biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Oleh karena itu, kami memiliki ide penelitian yang judul kepuasan jemaah haji dan umroh terhadap asuransi haji dan umroh di Indonesia berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, di mana dengan faktor responnya yaitu adalah kepuasan jemaah haji dan umroh. Lalu untuk variabel prediktornya yaitu merupakan kualitas pelayanan petugas, pengetahuan pelayanan petugas, alur birokrasi, asuransi, kualitas produk asuransi, manfaat asuransi, dan faktor lingkungan atau masyarakat. Nah, di sini variabel respon membuat kategori yaitu puas dan tidak puas, dan untuk variabel prediktor memiliki 4 skala ordinal, yaitu 1 adalah sangat tidak setuju hingga 4 adalah sangat setuju. Next. Kesimpulan yang telah kita ambil yaitu berdasarkan tabel 1, 2, dan 3, persentase dana baru tadi dengan tingkat investasi dan biaya pengelolaan yang berbeda menunjukkan bahwa semakin meningkatnya usia dalam kesehatan maka risiko yang dihadapi perusahaan juga semakin tinggi. Yang kedua yaitu berdasarkan tingkat investasi yang berbeda menunjukkan bahwa semakin besar tingkat investasi maka persentase dana baru semakin menurun. Dan yang terakhir, biaya pengelolaan risiko yang berbeda terlihat bahwa semakin besar biaya pengelolaan risiko maka persentase dana baru semakin meningkat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.